Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi berkaitan dengan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Kalau kemarin kita ada dua pilihan, yaitu meniadakan departemen makanan atau mempertahankan departemen makanan. Nah, hasilnya ternyata lebih baik kita mempertahankan departemen makanan. Ya, ini. Ya. Departemen tetap mempertahankan departemen makanan karena dengan meniadakan departemen makanan mengakibatkan laba perusahaan berkurang 250.000. Ini minggu yang lalu. Kemudian kita lanjutkan, ya. Penambahan jenis produk atau departemen dengan menggunakan data pada contoh di atas ditambah data yang mengenai departemen kosmetik sebagai berikut. Taksiran penjualannya adalah 3 juta. Sedangkan biaya variabel dan biaya tetap terhindarkan masing-masing 2.100.000 dan 350.000. Perusahaan dihadapkan pada pemilihan alternatif, meneruskan departemen makanan atau meniadakan departemen tersebut dan menambah departemen baru, yaitu departemen kosmetik. Artinya gini, dengan adanya departemen baru ini, ya, dengan taksiran-taksiran keuntungan, biaya tetap dan biaya variabel, ya, baik biaya tetap terhindarkannya tadi sudah dijelaskan ini pada soal, lebih baik ini departemen makanan dipertahankan atau diganti dengan departemen kosmetik, ya. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita analisis. Yang pertama, dengan alternatif pertama ini tidak merubah, ya, tidak merubah yang namanya yang awal, yaitu istilahnya totalnya, ya, total yang alternatif pertama yaitu meneruskan departemen makanan 9,5 juta, 7.100.000, 1.325.000 dan seterusnya. Ya, ini tetap sama, ya. Ini sama, yaitu hasil penjualannya 9.500.000, biaya variabelnya yaitu 7.100.000, biaya tetap terhindarkan 1.325.000, maka jumlahnya sekian, 8.425.000. Laba sebelum biaya tak terhindarkan diperhitungkan yaitu 1.075.000. Sedangkan alternatif keduanya, ya, yaitu departemen makanan diganti dengan departemen kosmetik. Nah, ini dengan data di atas. Nah, ini, ya, dengan menggunakan alternatif kedua ini, ya. Kemudian ditambah taksiran harga yang muncul dan juga biaya-biaya pada departemen kosmetik, yaitu 4.500.000, tinggal ditambah 4.500.000 tambah 3 juta, hasilnya 7.500.000, ya. Kemudian yang kedua, nah ini 3.100.000 tinggal ditambah berapa? 2.100.000, yaitu biaya variabelnya, ya. Totalnya 5.200.000. Kemudian biaya tetapnya terhindarkan yaitu 350 untuk kosmetik, ditambahkan alternatif kedua yaitu 575. Maka di situ hasilnya adalah 925.000. Nah, di sini totalnya adalah 6.125.000. Nah, kalau perbedaan ini hanya selisih 9 juta, 7.500.000 selisihnya 2 juta. 7.100.000, 5.200.000 selisihnya 1.900.000. 1.325.000 sama 925.000 selisihnya 400.000. Sedangkan di jumlah, ya, 8.425.000. Sedangkan untuk alternatif kedua 6.125.000. Di sini selisihnya adalah 2.300.000. Nah, untuk labanya, ya, masing-masing alternatif, yang pertama adalah 1.075.000 rupiah. Didapat dari mana? 9.500.000 dikurangi 8.425.000 rupiah. Sedangkan alternatif kedua yaitu 7.500.000 dikurangi 6.125.000, hasilnya 1.375.000 rupiah. Perbedaannya adalah 300.000 rupiah. Masih banyak mana? Yaitu masih banyak alternatif kedua. Kalau begitu, maka kesimpulannya adalah peniadaan departemen makanan dibenarkan jika terdapat
jika departemen tersebut diganti dengan departemen kosmetik karena dapat meningkatkan laba perusahaan sebesar 300.000. Jadi dibenarkan apabila diganti dengan departemen kosmetik. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, membuat sendiri atau membeli dari luar. Nah, membuat sendiri atau membeli dari luar ini bisa berkaitan dengan beberapa barang-barang ya. Kalau kita di tempat assembling, misalkan dia bahan baku penolongnya dan seterusnya banyak ya. Nah, manajemen sering dihadapkan pada persoalan yang berkaitan dengan penggunaan bahan produksi, misal suku cadang dalam perusahaan perakitan. Nah, ini contohnya. Nah, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perakitan dapat memproduksi sendiri salah satu jenis suku cadang yang diperlukan. Berikut ini adalah perhitungan biaya produksi suku cadang tersebut. Nah, banyaknya unit yang diproduksi adalah 8.000. Kemudian biaya per unitnya masing-masing biaya bahan Rp30, biaya tenaga kerjanya Rp40, ya. Tinggal dikalikan 8.000 unit ya. Ini totalnya adalah Rp240.000. Kemudian biaya tenaga kerjanya Rp320.000. Untuk biaya overheadnya yaitu untuk variabelnya Rp10, jadi totalnya Rp80.000. Nah, tetap yang terdiri dari ada BOP variabel dan BOP tetap ya. Kalau BOP tetapnya terdiri atas gaji pengawas, penyusunan peralatan, alokasi dan dari departemen lain ya. Masing-masing adalah Rp30.000, Rp30, Rp20 dan Rp50 ya. Di total yaitu Rp240.000, Rp160.000 dan Rp400.000. Nah, maka di sini biaya produksinya adalah ini tinggal ditambah saja semuanya ya. 70, 80, 110, 130 tambah 50 adalah 180. Artinya per unit itu 180. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk 8.000 unit yaitu totalnya 1.440. Kemudian perusahaan mendapat tawaran suku cadang sejenis dari perusahaan lain seharga 150. Sebaiknya diterima atau ditolak tawaran tersebut. Nah, ini yang perlu kita dapat untuk mengambil kesimpulannya apakah diterima atau tidak. Nah, di sini ada biaya diferensial per unit dan biaya diferensial total. Kalau per unit itu berkaitan setiap unitnya, kalau diferensial total ini dikalikan unit yang diproduksinya. Nah, di sini ada biaya bahan yaitu tadi Rp300, biaya tenaga kerja langsung Rp400. Kemudian BOP-nya ada variabel dan tetap ya. Yaitu untuk variabel Rp10 dan tetap gaji pengawas yaitu Rp30. Maka total membuat sendiri adalah Rp110. Nah, Pak, kok ada perbedaan di sini? Kalau di sini kan ada totalnya 180. Kenapa di sini kok masuknya kok jadinya 110? Nah, ini kan karena alokasi dari departemen lain tidak dihitungkan dan penyusunan peralatan juga tidak dihitung. Jadi totalnya 110. Ya, sedangkan untuk membeli dari luar itu adalah 150. Ya. Nah, kalau biaya diferensial totalnya yaitu 240 ini tinggal dikalikan aja ya. 320.000 dan ini 80.000. Di sini 30 kali 240-nya. Kemudian total kalau memberi dari luar yaitu 1.200.000, ini 880, kemudian 1.200.000. Kesimpulannya membuat sendiri suku cadang yang diperlukan merupakan pilihan yang lebih menguntungkan daripada perusahaan membeli suku cadang dari perusahaan lain karena terdapat selisih biaya per unitnya sebesar Rp40 atau total sebesar Rp320.000. Jadi teman-teman lupa Pak ada yang biaya-biaya yang hilang. Biaya-biaya yang hilang itu bukannya hilang tetapi itu memang dari alokasi departemen lain. Ya. Kemudian ada biaya produksi, tetapi kalau biaya overheadnya yang dihitung ya tetap sama variabel. Yang variabel itu pasti masuk, kemudian yang tetap itu hanya masuk gaji pengawas. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu menjual atau memproses lebih lanjut hasil produksi.
Perusahaan industri adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan utama mengolah bahan baku menjadi produk selesai. Ya, contohnya adalah misalnya perusahaan menghasilkan 10.000 unit produk A. Untuk mengolah produk A tersebut diperlukan biaya produksi sebesar 300 per unit. Produk A langsung dapat dijual tanpa diproses lebih lanjut dengan harga 500 per unit. Di samping itu, produk A dapat pula diolah lebih lanjut menjadi produk B. Untuk pengolahan lebih lanjut menjadi produk B, diperlukan biaya tambahan pengolahan besar 25 per unit produk A. Nah, setiap 100 unit produk A menjadi 80 unit produk B. Sedangkan harga jual produk B sebesar 750 per unitnya. Buatlah analisis alternatif mana yang lebih menguntungkan, mengolah atau lanjut menjadi produk B atau langsung dijual aja. Berikut analisisnya. Nah, menjual, memproses lebih lanjut, dan di situ ada perbedaan. Nah, hasil penjualannya kalau dijual langsung, ini kan 10.000 unit tadi. 10.000 unit dikali 500 harga jualnya, maka di situ muncullah 5 juta hasilnya. Kemudian yang kedua, memproses lebih lanjut yaitu 10.000 dikurangi 2.000 kali 750, hasilnya 6 juta. Ini kan nanti akan menjadi pertanyaan, kenapa Pak kok dikurangi 200? Karena setiap 100 itu hanya jadi 80. Kalau 1.000 berarti hanya jadi 800. Kalau 10.000 berarti hanya jadi 8.000. Ya. Jadi kan sama aja, 10.000 dikurangi 2.000 sama dengan 8.000. Ya, atau 20%-nya yang tidak bisa jadi gitu. Nah, maaf, yang jadi 80%, ya 20% yang tidak jadi dikali 750-nya harga jualnya. Nah, di sini ada perbedaan dan selisih sebesar 1 juta. Nah, untuk biaya pengolahannya, ya, itu kalau yang pertama tidak ada biaya tambahan, tetapi kalau yang kedua ada biaya tambahan, maka dikalikan unit yang diproduksi 10.000 unit dikali 25, hasilnya 250.000. Yaitu di sini berarti dikurangi nantinya ya. Maka selisihnya adalah 250.000. Nah, selisih untuk lebih menguntungkan jika produk A diproses lebih lanjut yaitu 750.000 rupiah. Kesimpulannya, sebaiknya produk A diolah lebih lanjut menjadi produk B sebelum dijual. Ya, jadi teman-teman di sini saya kira sudah paham nih, hanya sederhana sekali. Ya. Kemudian contoh selanjutnya, perusahaan mengolah produk A, B, dan C dengan menggunakan bahan baku yang sama. Biaya produk bersama untuk pengolahan ketiga macam produk tersebut adalah 100.200. Masing-masing produk tersebut dapat langsung dijual atau diproses lebih lanjut secara terpisah. Berikut ini adalah informasi mengenai alokasi biaya produk bersama, harga jual sebelum dan setelah diproses lebih lanjut, dan biaya pengolahan lebih lanjut untuk masing-masing produk. Ya. Jadi ini ada namanya pengolahan 3 macam produk ABC, ya. Nah, di sini ada biaya bersama. Nah, ini teman-teman, ini biaya bersama ini sudah dijelaskan di akuntansi biaya ya, yaitu joint product ya. Itu pasti ada biaya bersama dengan menggunakan bahan baku yang sama, produk yang dikeluarkan ada beberapa itu. Ya, saya nggak bahas itu lagi. Nah, produk ABC alokasi biaya bersama produknya yaitu 800, 1 juta untuk B dan C 400. Harga jual sebelum pengolahan lebih lanjut yaitu 1.200.000, 1.500.000 dan 600.000 rupiah. Biaya pengolahan lebih lanjut yaitu 500, 600.000 rupiah dan C 100.000 rupiah. Harga jual setelah pengolahan lebih lanjut 1.600.000, 2.400.000 dan 900.000 rupiah. Produk apa yang sebaiknya langsung dijual dan produk apa yang sebaiknya diproses lebih lanjut? Analisisnya sebagai berikut. Harga jual setelah diproses dan harga jual sebelum diproses. Artinya, harga jual setelah diproses dikurangi harga jual sebelum diproses. Dari situ kita mencari selisihnya. Oke.
Untuk produk A yaitu 1.600.000, sedangkan harga jual sebelum diproses adalah 1.200.000. Kita lihat. Ya, ini harga jual sebelum pengolahan lebih lanjut, ini harga jual setelah pengolahan lebih lanjut. 1.600.000 dikurangi 1.200.000. Hasilnya ya, tambahan pendapatan jika proses lanjut biaya diproses yaitu sebesar Rp400.000. Kemudian untuk B yaitu 2.400.000 dikurangi 1.500.000, hasilnya atau selisihnya adalah Rp900.000. Sedangkan yang C 900 dikurangi 600 maka hasilnya Rp300.000. Nah, kemudian tambahan biaya jika proses lebih lanjut. Ini tambahan biayanya ya. Yaitu biaya pengolahan lebih lanjut ya. Yaitu 500, 600 dan 100. Ini kalau di totalnya adalah 1.200 ya. Untuk mengolah ketiga macam produk tersebut adalah 1.200.000 masing-masing produk. Ya ini yang disebut dengan biaya bersamanya. Tetapi di sini sudah dipisahkan ya. Dianggap sudah dipisahkan. Walaupun sebenarnya kalau kita dalam akuntansi biaya itu ada cara pemisahannya sendiri. Tapi ini anggap aja sudah dipisah. Yaitu masing-masing 500, 600 dan 100. Kalau di total adalah 1.200.000. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Tambahan biaya jika diproses lebih lanjut yaitu 500, 600 dan 100. Nah, selisih menguntungkan. Ini kalau 400 sisanya dikurangi biaya lebih lanjutnya adalah 500 maka minus Rp100.000. Kemudian kalau produk B 900 dikurangi 600.000 maka di situ ada selisih yang menguntungkan sebesar Rp300.000. Untuk produk C 300 dikurangi 100.000 maka di situ selisih menguntungkan sebesar Rp200.000. Kesimpulannya, berdasarkan analisis tersebut, alternatif yang dipilih oleh manajemen adalah produk A langsung dijual karena kenaikan pendapatan jika diproses lebih lanjut sebesar Rp400.000 lebih kecil dibandingkan dengan tambahan biaya 500. Sedangkan produk B dan produk C sebaiknya proses lebih lanjut karena kenaikan pendapatan jika diproses lebih lanjut untuk kedua jenis produk tersebut lebih besar dibandingkan dengan tambahan biayanya. Artinya yang produk A lebih baik langsung dijual, tidak perlu diproses lebih lanjut. Sedangkan untuk produk B dan C sebaiknya diproses terlebih dahulu karena di situ akan lebih menguntungkan ya sebesar 300 dan 200 untuk produk C. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir, menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Pengambilan keputusan manajemen dapat pula berkaitan dengan pemilihan alternatif menyewakan atau menjual fasilitas yang sudah tidak dipergunakan dalam operasi perusahaan. Nah, dalam pemilihan alternatif tersebut, manajemen harus pula mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensialnya. Ya. Jadi di sini ada peralatan katakanlah diesel, dan diesel tersebut itu sudah tidak dipakai lagi oleh pihak perusahaan. Nah, perusahaan ini sebaiknya menyewakan atau menjual langsung. Kalau menyewakan harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, nilai ekonomisnya, ya, karena sudah habis nilai ekonomisnya maka dianggap aja diesel ini rusak dan perlu perbaikan. Kalau nggak diperbaiki maka dia tidak akan bisa berjalan dengan normal. Ya. Misalnya perusahaan mempunyai mesin yang sudah tidak dapat dipergunakan dalam operasi. Harga perolehan mesin tersebut adalah 2 juta dan akumulasi penyusutan sampai saat ini adalah 1.200.000. Kalau akumulasi penyusutannya sampai 1.200.000 masih sisa nilai mesin tersebut adalah Rp800.000. Mesin tersebut dapat disewakan kepada perusahaan lain dengan taksiran pendapatan sewa setahun 1.250.000. Jika dijual, mesin tersebut dapat dijual laku harga 1 juta. Nah, biaya asuransi dan reparasi mesin agar siap disewakan adalah Rp350.000. Artinya apa? Dengan harga 1.250.000, tapi di situ ada biaya asuransi dan juga biaya reparasi agar mesin tersebut bisa berjalan secara normal. Jadi sewaktu-waktu kalau mati dan seterusnya kan ada asuransinya, bisa diasuransikan. Nah, tapi dia memakan biaya sebesar Rp350.000. Sedangkan jika dijual, perusahaan harus memberi komisi untuk perantara sebesar Rp60.000. Nah,
Kalau dijual hanya memberi perantara sebesar Rp600.000. Keputusan mana yang sebaiknya diambil oleh manajemen, menyewakan atau menjual mesin tersebut? Nah, seperti ini analisisnya. Menyewakan, menjual, dan perbedaan. Pendapatan sewa atau jual untuk menyewakan sebesar Rp1.250.000. Sedangkan menjual hanya Rp1.000.000. Perbedaan di sini adalah Rp250.000. Ini ada reparasi dan asuransi sebesar Rp350.000. Sedangkan untuk komisi perantara Rp60.000. Di sini ada selisih sebesar Rp290.000. Sedangkan selisih antara menyewa dengan biaya yaitu Rp900.000. Selisih menjual dengan perantara yaitu Rp940.000. Di situ ada selisih Rp40.000. Nah, berdasarkan analisis di atas, maka perusahaan sebaiknya menjual atau menjual mesin tersebut karena lebih menguntungkan sebesar Rp40.000 dibandingkan jika mesin tersebut disewakan. Jadi seolah-olah disewakan itu pendapatannya besar, tetapi di situ ternyata ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan agar mesin tersebut bisa disewakan. Tapi kalau kita menjual hanya memberikan perantara. Nah, Pak, kalau tahun berikutnya dipakai lagi, berikutnya kan bisa nilai sewanya selalu bertambah. Ini taksiran hanya untuk 1 tahun, bukan untuk tahun berikutnya, dan seterusnya. Karena nilai mesin tersebut juga akan terus tersusutkan. Ya, semakin lama semakin rusak, biaya perawatan dan asuransinya juga semakin tinggi. Nah, untuk yang saat ini taksiran dalam 1 tahun berikutnya yaitu sebaiknya dijual saja. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.